Aku dapat info katanya Mbak Isma kuliahnya nggak serius dari orang kampus, betul nggak Mbak? Ngomong aja nggak apa-apa. Aku di WhatsApp. Nah kan aku jadi kayak kecewa kan, maksudnya kayak ya bukannya aku ngerasa gimana sih, enggak gitu kan, jadi kayak sedih ya. Aku juga kan mengkuliahkan kalian bukan berarti aku orang kaya kan, enggak. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday To you. Ini beneran. Ya Allah. Dan terima kasih dulu. There's some stains on your photo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini sekarang aku lagi di Yayasan Rumah Abdul Kemanusiaan. Dan hari ini aku ada kejutan sama salah satu asistenku, yaitu Mbak Isma. Hari ini berulang tahun. Aku mau kerjain dia ceritanya, karena dia lumayan baru di yayasan kita, estimasi kayak 5 bulanan. Kemarin itu aku memutuskan untuk aku mengkuliahkan dia untuk sarjana hukum. Dan sekarang dia sudah berjalan kuliah. Nah, aku mau cari-cari kesalahan dia, walaupun even dia nggak ada kesalahan sama sekali. Karena dia ulang tahun, gue carilah kesalahannya sampai seupil-upilnya ya. Nah, hari ini aku mau ngerjain dia, jadi kita lihat ya reaksinya seperti apa. Oke, ikutin terus. Oke, Mbak Isma, ini aku kan mau tanya ya kan. Mbak Isma kan aku kuliahkan, betul ya? Mbak Isma sama Mbak Uti kan aku kuliahkan. Mbak Uti aku kuliahkan S2 di Jayabaya ya. Nah, Mbak Isma aku kuliahkan SH ya kan, sarjana hukum, insya Allah nanti sudah berjalan. Nah, aku dapat info katanya Mbak Isma kuliahnya nggak serius dari orang kampus, betul nggak Mbak? Ngomong aja nggak apa-apa. Aku di WhatsApp sih sama guru Kuliah. gitu. Kalau misalkan aku diminta buat ingetin Mbak Isma, katanya ada laporan dari dosen. Emang bener? Enggak, Isma kuliah mulu. Hah? Tugas selalu ngirimin tugas. Oh, nggak seriusnya gimana emang? Mungkin enggak ini kali, enggak open apa? Kalau di Zoom kan enggak buka. Oh, nggak in cam apa? On cam, in cam lagi, on cam. On cam selalu, lihat aja ada post screenshot-nya gitu. Kok bilangnya katanya nggak serius katanya? Memang dari dulu gitu. Gimana? Kan kapal dia. Hah? Kapal dia. Dapat penyampaian kita kayak gitu. Nah, makanya suruh tegur katanya Mbak Isma. Nah, kan aku jadi kayak kecewa kan, maksudnya kayak ya bukannya aku ngerasa gimana sih, enggak gitu kan, jadi kayak sedih ya. Aku juga kan mengkuliahkan kalian bukan berarti aku orang kaya kan, enggak. Punya kurang-kurangnya ya, gali lubang tutup lubang, tapi karena aku pengen banget kalian ini tim-timku gitu ya, apalagi cewek-cewek bisa independen, itu berdiri di kaki sendiri, itu doang harapan aku. Supaya apa? Supaya kedepannya kalian tuh tidak diremehkan sama laki-laki. Aku nggak mau kalian nanti diremehkan sama laki-laki gitu. Makanya aku pengen kalian kuliah yang tinggi gitu, nanti kerja yang lebih bagus kalau emang ada yang lebih bagus. Bukan berarti aku menghambat kalian nanti untuk tetap sama aku, enggak seperti itu. Tapi ya masa udah dikuliahkan nggak serius kan, jadi sedih aku nih gitu. Makanya pada saat Bulia ngomong sama aku langsung kaget. Ah, benar Mbak Isma nggak serius kuliahnya gitu. Kan udah berjalan berapa minggu nih kuliah, 3 minggu. Enggak, 1 bulan. 1 bulan. Ya kan? Aku udah mau sarjana. Aku mau lanjut lagi notaris, insya Allah nanti S2-nya di situ juga. Kan nggak enak kalau misalnya nanti ada omongan-omongan yang nggak itu, ya kan? Nyampe ke aku juga jadi nggak enak, katanya itu anak buahnya Tenovia itu yang dikuliahin nggak serius kuliahnya. Jadi gimana banget aku. iPad kan aku kasih, ya kan Mbak?
laptop aku kasih supaya ngerjain tugasnya gampang, pakai Word, Excel dan lain-lain lah ya kalau di laptop. Kalau di iPad aku kasih supaya bisa zoom, bisa enak kan kalau di handphone kecil layarnya. Makanya aku kasih iPad gitu. Terus apa lagi tuh Mbak kendalanya, ngomongin aja Mbak. Iya, mungkin namanya tadi gimana sih, beberapa dosen ya, kayak nggak cuma satu gitu, kayak gitu. Terus mungkin tugasnya Isma referensinya dari mana katanya, saat referensinya masih istilahnya katanya acak-acakan gitu lah. Referensinya masih diambilnya tuh sembarangan. Dari mana emang referensi tugas? Ada buku juga, kan udah beli buku. Terus Masukin gak referensinya? Masukin. Tapi katanya boleh gitu, referensinya masih acak-acakan, jadi dosen juga buat nilainya katanya bingung kayak gitu kan. Referensinya. Terus makanya minta di ngomongin sama Ismanya katanya gitu. Terus Dulu sama Isma. Kan maksudnya kan aku kan nggak tahu, aku kan cuma nyampein doang kan. Yang kalau kita kan kuliah masing-masing, ngetek kalau kuliah kan masing-masing kan biar nggak ganggu orang lain gitu. Kan aku nggak tahu gitu kalau Isma gimana kuliahnya, mungkin Isma boleh ngejelasin gitu. iya coba jelasin. Mbak ngerasa gimana? Mbak kan bilang waktu dikuliahin katanya Mbak ngerasa seneng gitu. Coba yang sebenarnya gimana, jangan terpaksa aku kuliahin. Kalau kuliah juga selalu on cam kok, selalu nanya. Tapi selalu terpaksa ke hatinya untuk kuliah? Enggak. Emang benar-benar mau dari hati. Kok beda ya gitunya ya? Gimana tuh jadi Mbak? Kemarin Bolia bilang gitu sih. Terus sama bilang kalau misalkan nggak berubah lagi nanti mungkin dapat surat katanya. Terus dari Kapoldi bilangnya sih gitu. Makanya ada nggak mungkin dosen yang mana gitu? Enggak kok, itu selalu aktif, dosen juga selalu nanya, terus selalu on cam. Enggak pernah ada teguran dari dosen. tapi di Japri ada nggak sama dosen yang siapa gitu? Enggak ada. Emang satu kelas berapa orang? Belum, masih campur sama kelas yang bukan RPL. Karena Mbak Isma RPL kan sama kayak aku. Terus kan aku udah bilang kan, Mbak nanti kalau ada kasus-kasus gitu pendampingan gitu kan aku ngomong ya, maksudnya kasusnya siapapun gitu, kalau emang Mbak bisa mendingan pendampingan untuk jadi bukti foto, nanti ditulislah di situ keterangan dokumentasi pendampingan untuk psikolog anak gitu, korban misalnya kan aku udah ngomong, atau pendampingan laporan kepolisian kasus apa, kasus ini, kasus itu gitu. Maksud aku tuh lebih aktif gitu, harus kuliah itu dijiwai gitu Mbak. Kayak aku Mbak, maksudnya aku ngambil SA, putusin SA, bolak-balik aku ke kantor polisi mah udah sering gitu ya. Entah mungkin event kasusku, atau mungkin kasus yang lain. Jadi kita supaya katam gitu loh. Nanti supaya gak kaguk-kaguk nanti, wah ini nanti gimana nih, wah ini nanti gimana. Jadi pada saat nanti kita praktek di lapangan, kita tahu nih, oh ini pasalnya ini pasalnya ini gitu. Jadi jangan sampai nanti, udahlah yang penting lulus gitu. Jangan juga, harus katam, harus tahu, dan menjiwai dari hati. Gitu, supaya kerjanya juga maksimal seperti itu. Nanti entah mungkin Mbak Isma mau lanjutkan notaris, untuk notaris itu kan masa depannya panjang ya, sampai jenjang tua gitu. Pengacara juga jenjangnya sampai tua, jadi pilihan masing-masing. Kalau aku nggak mau jadi pengacara, aku maunya notaris supaya bisa di rumah, mungkin nanti jaga suami atau jaga anak, bisa sambil kerja gitu kan. Kalau aku di sini pilihan Mbak Isma, tapi aku memberikan yang terbaik untuk kalian semua. Itu semuanya kok, semua karyawan aku, even siapa aku pasti perhatikan. Misalnya contoh, kemarin aku lihat kan Mbak April ini kan tidak kuliah ya, karena satu dan lain hal lah ya, karena ijazahnya juga ada masalah gitu. Nah makanya kemarin aku belikan iPhone kan, aku beliin iPhone karena bentuk ucapan rewards terima kasih aku, Mbak April juga udah kerja
loyal banget sama aku tanpa lelah, tanpa capek. Kita udah kayak keluarga. Makanya aku selalu bilang, kita nih kerja kalau udah kayak keluarga tidak boleh mengucapkan kata resign. Tahu nggak kenapa? Karena Nadia aja, dia nikah, ya dia nikah tetap aku masih bantu kan, support gitu loh. Dalam arti, ya even kamu kerja di luar sana pun, nggak, ya kita tetap keluarga gitu. Nggak perlu ngucapin kata resign, tinggal jelasin aja. Misalnya nanti nih, teh aku mau nikah, atau teh aku punya kerjaan lain di luar sana, tapi tetap bisa bantu-bantu yayasan. Kita keluarga, nggak bisa terputuskan oleh apapun. Jadi maksudku, ya kalau kalian ada pekerjaan yang lebih baik, monggo silakan. Tapi bukan berarti putus hubungan atau putus tali silaturahmi kita gitu. Biar kedepannya kalian mau punya anak, kalian nikah, aku support kok. Seperti itu. Ya, jadi itu aja sih kalau dari aku, Mbak. Ada yang mau disampaikan nggak? Mbak Isma, ada yang mau nyampein nggak ke aku? Kalau ini Isma minta maafnya, nanti Isma akan perbaiki lebih baik lagi belajarnya. Harus diniatin semuanya, harus benar-benar yang aku tadi ngomong, segala sesuatu itu harus dari hati, Mbak. Kita ngebantu orang kalau nggak dari hati setengah-setengah kan hasilnya juga nggak bagus dong. Ya kan, kita ngebantu orang semua harus dari hati gitu. Betul ya Mbak Isma ya? Coba lihat aku. Nah oke. Jadi kalau ngobrol harus lihat mata orang yang bicara gitu. Jadi seperti itu Mbak Isma. Kalau aku pribadi, aku tuh ya apa yang nganggep Mbak Isma tuh udah saya kayak keluarga. Mbak Isma berapa lama di aku? 4 bulan, mau 5 bulan ya? 4 bulan mau 5 bulan. Alhamdulillah aku udah bisa memberikan yang terbaik untuk Mbak Isma, untuk Mbak Uti, Mbak April. Mbak Uti sama aku berapa lama? Hampir mau 1 tahun gitu. Sama siapapun kok ya, aku memberikan yang terbaik pastinya. Seperti itu ya. Nggak harus kalian 5 tahun di aku baru aku ngasih sesuatu untuk kalian, enggak. Kalian nunjukin kalian tulus sama aku, kalian sayang sama aku, sayang sama anak-anak aku pasti akan ngasih yang terbaik juga untuk kalian. Berarti aku ngasih aku orang kaya? Enggak, aku juga orang kaya gitu. Aku juga orang biasa, tapi insya Allah aku punya rezeki pasti ingat kalian. Seperti itu. Gitu ya Mbak. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday To you. Semoga di tahun ini Mbak Isma menjadi orang yang lebih baik. Ya, terus kuliahnya diberikan kelancaran. Tadi bercanda ya, kuliahnya nggak ada masalah sama sekali gitu. Terus Mbak Isma dilimpahkan rezeki mengalir seperti air zam-zam. Jangan lupa dilimpahkan kebahagiaan juga. Semua yang Mbak Isma jalani dilancarkan semuanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya. Sehat jasmani dan rohani. Oke, baca doa. Mbak Isma ada yang mau disampaikan? Terima kasih banyak ya Non. Terus mohon maaf kalau Isma beneran itu yang ada di video. Enggak bohong. Terus? Terus Isma kan lebih perbaiki lagi. Amin. Terima kasih banyak ya Non. Amin. Doa dulu. Ada Doa dulu. Amin. 1, 2, 3, yang. Yeay. Sama-sama. Stop ya. Bercanda itu. Jangan dimasukin hati. Bohong ya. Nah, Mbak Isma, aku nggak ada kado, jujur Li, aku nggak ada kado karena aku nggak prepare apa-apa. Tapi anak-anak aku punya kado buat Mbak Isma. Semoga Mbak Isma suka. Semoga ini adalah suatu yang Mbak Isma cita-citakan dan Mbak Isma harapkan. Dan ini persembahan dari 7 anak aku, dan aku ucapin terima kasih banyak untuk Mbak Isma udah bantu Zahra, karena kan aku juga sebagai orang tua asuh juga punya keterbatasan ya gitu untuk mendampingi terus anak-anak asuhku gitu, karena kondisi lokasi juga aku ada di Jakarta.
Dan terima kasih untuk pendampingan Zahra agamanya. Anak-anak aku juga selalu pendampingan agama sama Mbak Isma. Aku sih ucapkan terima kasih banyak gitu. Dan juga terima kasih banyak ya Mama. Selamat ulang tahun. Sini Nay. Enggak, ini dulu. Mbak Isma dulu ucapin. Ucapin Mbak Isma, ayo cepat. Ucapin semuanya. A few moments later. Apa kira-kira? Apa ya? Apa ya? Apa Nay? Kira-kira apa ya? Apa ini Nay dalamnya? Tahu gak Nay? Ya Allah. Nayla. Coba dibaca Isma. Apa tuh? Baca. Kenceng dibaca. Terima kasih udah menjadi bagian tim PNY dan keluarga untuk kami. Sudah mengajarkan Zahra dan pasien-pasien mengaji dan menghafal surat-surat. Kita terus sama-sama berjuang untuk membantu sesama tanpa mengenal lelah ya. Semangat terus kuliahnya ya Mbak sampai SH. Saya kuliahkan Mbak Isma bukan karena saya orang kaya, tapi saya mau lihat semua karyawan saya jadi orang yang berhasil nanti di kemudian hari. Dan satu lagi impian saya memberangkatkan Mbak Isma ke Tanah Suci. Jadi bismillah nanti Mbak Isma berangkat umroh ya. Doakan saya sehat biar terus bisa berjuang untuk kalian dan orang-orang yang membutuhkan lain di luar sana. Doakan selalu anak-anak saya menjadi anak yang soleh dan soleha, berguna bagi nusa dan bangsa. Kita semua selalu dilimpahkan kebahagiaan dunia akhirat kelak, amin. Dan ini beneran. Ya Allah. Dan terima kasih dulu. Ya sama-sama. Nih, dibuka dulu. Ayo naik dulu. Yeay, Mbak Isma umroh. Tepuk tangan dulu dong. Dan beneran Nan, makasih banyak Nan. Iya, sama-sama. Ya Allah Nan. Ada apa aja? Ini buku jik. Mau kena. Sama tas. Nan, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Gimana perasaannya? Deg-degan banget. Hah? Deg-degan, senang. Gak bisa ngungkapin Nan. Makasih banyak ya Nan. Sama-sama. Nanti berangkatnya bulan Januari. Makasih banyak. Udah siap belum? Insya Allah siap. Berangkat sendiri tapi. Hah? Siap ya? Siap. Tahu tuh nggak bisa ini Nan. Deg-degan masih nggak percaya. Deg-degan kenapa?
Deg-degan tadi kayak tadi. Beneran kau tuh tadi dosen gitu. Enggak bohong. Kau masih gemetaran. Ya udah, intinya Mbak Isma berangkat umroh insya Allah bulan Januari. Terus insya Allah juga nanti ya aku ada rezeki bisa berangkatin yang lainnya juga gitu. Terus mungkin yang aku lihat kan kesiapan dari orang tersebut ya untuk berangkat ke Tanah Suci ya. Dan aku lihat yang paling utama dan prioritas adalah Mbak Isma. Karena Mbak Isma mengajarkan anak-anak aku untuk ngaji terus, untuk hafalan. Karena si Zahra ini mau ada Januari itu Hafizah Quran ya di sekolahnya gitu. Nah kakak nih diajarkan sama Mbak Isma setiap hari menghafal surat-surat gitu. Nah makanya aku percayakan sama Mbak Isma tuh untuk apa ya, untuk membantu aku. Karena sekali lagi aku selalu bilang aku udah kekurangan mengajarkan anak-anakku. Aku juga harus bantu orang guys. Mungkin kalau kerjaan aku nggak bantu orang, aku bisa fokus terhadap anak-anakku ya, seluruh anak-anak aku. Tapi karena aku juga di sini sebagai relawan, aku bantu orang, jadi aku nggak bisa totali 24 jam bantu atau mengawasi anak-anak aku. Gitu ya. Tapi tetap kok namanya anak pasti tumbuh kembangnya akan aku selalu pantau, dan aku usahakan juga biasanya setiap minggu harus datang ke rumah. Seperti itu, dan harus telepon setiap hari walaupun aku ada di jalan atau ada di luar kota. Dan semoga sekali lagi ini Mbak Isma berangkat. Aku nggak tahu cita-cita Mbak Isma atau enggak, tapi ya insya Allah ini cita-cita semua orang ya untuk berangkat ke Tanah Suci gitu. Dan bantu doa aku di sana. Semoga kita semua bisa berangkat ya nanti ke sana ya Mbak Uti ya, bisa bareng-bareng berangkat ke sana. Nggak bisa sayang, nanti kalau udah gede baru berangkat, oke? Ucapin apa buat Mbak Isma? Sini dong, sini. Mbak Isma. Ngomong apa? Mau ngomong apa? Baiknya sama ulang tahun. Terus? Semoga sukses selalu. Ngomongnya yang baik dong, jangan main-main dulu. Kalau ngomong yang baik. Ayo. Selalu. Dimurahkan rezekinya. Rezekinya. Makasih Nay. Penjai apa? Mau doain apa Penjai? Doanya apa? Iya, terima kasih. Udah ngomong sama aku. Semoga Mbak Isma dikasih kelancaran umrohnya. Amin. Oke teman-teman, alhamdulillah hari ini agendanya memang mau ngeprank Risma. Iya, jadi jangan diambil hati, Jadi jangan bercanda. ambil hati, Ya. kita bercanda ya. Semoga apa yang diberikan hari ini, rezeki untuk Isma apapun semua amanah bisa dijalankan dengan baik. Terus dilancarkan semua urusannya, rezekinya, baik pun jodohnya ya Isma. Iya nggak? Amin. Amin. Udah Tapi ada. lulus dulu ya. Udah ada. Udah ada. Lulus dulu tapi ya. Kuliah dulu. Lulus Kuliah. dulu, lulus Yang benar. dulu. Baru nanti mungkin nanti kali 3,5 tahun lagi ya. Iya, 3 tahun dong. Oh 3 tahun. Oh, 3 3 tahun lagi berarti nanti wisudanya sama calon suami. Amin. Amin. Pokoknya fokus menurutku fokus berdiri di kaki dulu ya. Cari duit dulu, bahagiain orang-orang yang kamu mau bahagiain. Nah, ini aku kasih jalan untuk kamu bisa bahagiain orang-orang tersebut gitu. Jadi setelah kamu puas, setelah kamu kenyang, nah barulah untuk urusan diri sendiri. Iya, diri sendiri. Jadi bahagiain dulu dirinya. Iya, betul. Kelar dulu sama diri sendiri baru bareng-bareng sama orang lain ya. Betul. Ya. Oke deh, alhamdulillah teman-teman semua yang nonton hari ini kita doain buat Mbak Isma ya. Semoga apapun dilancarkan, minta doanya dan tolong komen yang positif-positif di bawah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.